Siapa sangka, wanita terkaya di Makkah justru menolak pinangan para bangsawan demi seorang pemuda yatim yang bahkan belum diangkat menjadi nabi. Siapa sangka, wanita terkaya di Mekah justru menolak pinangan para bangsawan demi seorang pemuda yatim yang bahkan belum diangkat menjadi nabi. Di tengah hiruk-pikuk Mekah yang keras dan didominasi oleh kekuasaan kaum pria pada zaman jahiliyah, berdirilah seorang tokoh wanita yang sangat luar biasa. Namanya adalah Khadijah binti Khuwailid, seorang saudagar wanita yang kekayaannya melampaui gabungan harta para pedagang Quraisy lainnya. Kafilah dagangnya selalu menjadi yang terbesar, membawa barang-barang paling berharga dari Yaman hingga negeri Syam. Namun, bukan hanya hartanya yang membuat Khadijah dihormati, melainkan kecerdasan, kemandirian, dan ketegasan sikapnya dalam memimpin sebuah imperium bisnis raksasa di tengah kerasnya gurun pasir yang tak kenal ampun. Sebagai seorang janda yang sangat sukses, mulia, dan berasal dari garis keturunan terhormat, pintu rumah Khadijah tidak pernah sepi dari ketukan para pembesar Quraisy. Para pemimpin suku kabilah yang berkuasa, bangsawan yang kaya raya, hingga para pemuka agama, berbondong-bondong datang bergiliran, membawa mahar yang tak terbayangkan jumlahnya. Mereka semua berlomba-lomba untuk meminang sang Ratu Makkah dan mendampinginya. Namun, dengan segala kehormatan dan keanggunan yang dimilikinya, Khadijah menolak mereka semua satu persatu tanpa terkecuali. Ia sangat memahami dengan ketajaman instingnya bahwa kebanyakan dari para pelamar tersebut hanya mengincar kekayaan dan pengaruh politik yang dimilikinya, bukan mencari sebuah kemitraan hidup yang sejati, tulus, dan setara. Penolakan demi penolakan tersebut memunculkan gelombang desas-desus di seluruh penjuru pasar dan sudut kota Mekah. Banyak penduduk kota yang bertanya-tanya, pria seperti apa yang sebenarnya dicari oleh Khadijah untuk mendampinginya. Bagi Khadijah, sebuah pernikahan bukanlah tentang menyerahkan kebebasannya kepada pria yang merasa berkuasa hanya karena ia memiliki harta berlimpah. Ia secara khusus mencari sosok pria yang memiliki integritas tak tergoyahkan, kejujuran yang murni dari dalam hati, dan budi pekerti yang luhur. Di tengah masyarakat jahiliyah yang terlalu memuja status sosial dan seringkali merendahkan martabat kaum wanita, Khadijah berdiri tegak sendirian sebagai seorang intelektual tangguh yang memiliki standar moral jauh di atas rata-rata penduduk Mekah pada zaman tersebut. Mengelola kerajaan bisnis yang sedemikian besar tentu tidak bisa dilakukan oleh Khadijah seorang diri, terutama karena norma sosial pada masa itu sangat membatasi perjalanan jarak jauh yang berbahaya bagi seorang wanita. Untuk menyiasatinya, Khadijah harus menyewa para pria tangguh sebagai agen yang bertugas membawa barang dagangannya melintasi lautan gurun pasir yang berbahaya menuju pusat pasar-pasar besar di wilayah Syam. Sayangnya, pengalaman membuktikan bahwa tidak semua agen dagang sewaan tersebut bisa dipercaya penuh. Banyak dari mereka yang ternyata tidak jujur dalam bertransaksi, menipu dalam pembukuan keuangan, atau diam-diam mengurangi takaran barang demi meraup keuntungan pribadi. Pengkhianatan ini menjadi tantangan bisnis terbesar bagi Khadijah, sehingga ia sangat membutuhkan seorang manajer lapangan baru yang sungguh-sungguh memiliki kejujuran absolut dan kemampuan negosiasi tingkat tinggi. Di tengah krisis kepercayaan yang mendalam terhadap perilaku curang para agen dagangnya, telinga tajam Khadijah mulai menangkap sebuah nama istimewa yang terus-menerus sering dibicarakan oleh para penduduk kota dengan nada penuh kekaguman. Nama itu bukanlah nama seorang bangsawan yang kaya atau seorang pemimpin suku bersenjata yang ditakuti, melainkan seorang pemuda sederhana yang tumbuh besar dalam asuhan pamannya tanpa mewarisi harta kekayaan yang berlimpah. Pemuda yatim piatu itu secara perlahan namun pasti telah meraih julukan kehormatan yang sangat langka di seluruh penjuru kota Mekah, yaitu Al-Amin, sebuah gelar agung yang berarti orang yang paling dapat dipercaya.
Gelar mulia ini diberikan secara aklamasi tulus oleh masyarakat Arab yang keras karena mereka menyadari bahwa tidak pernah sekalipun mereka mendapati pemuda itu berdusta sepanjang hidupnya. Pemuda yang dibicarakan tersebut adalah Muhammad, putra dari Abdullah. Di usianya yang baru menginjak 25 tahun, ia telah sukses membangun sebuah reputasi emas yang tanpa celah di dalam dunia perdagangan Mekah yang keras dan kompetitif. Meskipun ia bukanlah seorang konglomerat pemilik modal, dan di masa mudanya seringkali hanya menggembalakan kambing milik penduduk atau sekadar menjadi agen dagang berskala kecil, setiap kali ia memegang sebuah amanah bisnis, ia selalu menyelesaikannya dengan sempurna dan penuh tanggung jawab. Muhammad dikenal luas sangat pantang bersumpah palsu hanya demi melariskan barang dagangan. Ia selalu menimbang barang dengan timbangan keadilan yang sangat pas, dan senantiasa memperlakukan setiap pembeli kaya maupun miskin dengan keadilan penuh. Reputasi emas luar biasa inilah yang kemudian sampai ke telinga Khadijah, membangkitkan rasa ingin tahu yang sangat mendalam di dalam relung hati sang saudagar wanita tersebut. Tidak ingin membuang waktu secara sia-sia dan melewatkan kesempatan emas tersebut, Khadijah yang memang selalu memiliki karakter bertindak proaktif, segera mengambil inisiatif. Ia memanggil pelayan paling kepercayaannya, Maisarah, lalu menugaskannya untuk mengirimkan sebuah pesan rahasia kepada Muhammad. Dalam pesan tersebut, Khadijah menawarkan sebuah kontrak kerjasama sistem bagi hasil dagang yang persentasenya jauh lebih menguntungkan daripada angka yang pernah ia tawarkan kepada agen pedagang siapapun sebelumnya. Pemuda Muhammad secara khusus diminta untuk memimpin langsung rute kafilah dagang terbesar milik Khadijah menuju pusat perdagangan elit di negeri Syam. Tawaran bisnis bernilai fantastis ini sejatinya merupakan sebuah ujian sekaligus kesempatan. Sebuah langkah taktis dan cerdas dari Khadijah untuk bisa melihat langsung bukti nyata apakah desas-desus hebat tentang sang pemuda bergelar Al-Amin itu memang benar-benar terbukti kehebatannya di lapangan. Tawaran kerjasama bisnis besar tersebut pada akhirnya diterima dengan penuh rasa syukur sekaligus tanggung jawab yang tinggi oleh Muhammad. Walaupun di dalam hatinya ia sangat menyadari bahwa ini adalah sebuah tugas yang teramat berat, karena secara langsung melibatkan pengelolaan seluruh aset kekayaan terbesar yang ada di perputaran ekonomi kota Mekah, Muhammad sama sekali tidak merasa gentar ataupun mundur selangkah pun. Sebelum memutuskan, ia terlebih dahulu berkonsultasi memohon restu dari sang paman tercinta yang merawatnya sedari kecil, Abu Thalib. Sang paman sangat mendukung penuh keputusan berani keponakannya tersebut, terutama karena seluruh penduduk kota memang sangat mengetahui kemuliaan reputasi dan kebaikan hati Khadijah. Rangkaian persiapan keberangkatan pun segera dilakukan dengan sangat cermat dan seksama. Keberanian serta ketenangan pembawaan Muhammad dalam mempersiapkan logistik kafilah dagang raksasa ini semakin menegaskan bukti kuat bahwa ia sama sekali bukanlah pemuda biasa sembarangan, melainkan sesosok kesatria yang terlahir untuk memikul beban tanggung jawab yang luar biasa besar. Maka tibalah hari besar keberangkatan yang dinantikan. Rombongan kafilah dagang yang luar biasa besar dan membawa harta bernilai tinggi itu perlahan mulai bergerak meninggalkan keamanan lembah Makkah yang berbatu, menyusuri rute jalur perdagangan kuno menuju arah utara daratan Arab, mengarah langsung ke kemakmuran negeri Syam. Perjalanan yang membelah kejamnya gurun pasir ini tentu akan memakan waktu hingga berminggu-minggu lamanya dengan potensi bahaya yang selalu mengintai di setiap hitungan milnya. Mulai dari terjangan badai pasir panas yang mematikan hingga ancaman serangan brutal para perompak gurun kelaparan. Tepat di dalam perjalanan berbahaya inilah, Khadijah dengan cerdik menyisipkan pelayan setianya, Maisarah, untuk terus mendampingi Muhammad siang dan malam. Tugas utama Maisarah sesungguhnya bukan sekadar membantu urusan teknis perniagaan saja, tetapi lebih dari itu, ia difungsikan sebagai perpanjangan mata dan telinga dari Khadijah untuk mengawasi serta mengamati setiap detail gerak-gerik, pengambilan keputusan, dan karakter asli Muhammad saat menghadapi tekanan secara langsung. Selama hari-hari perjalanan panjang yang sangat melelahkan dan menguras energi tersebut, Maisarah secara langsung menyaksikan berbagai macam hal yang sama sekali belum pernah ia lihat pada diri agen pedagang manapun sepanjang hidupnya bekerja.
Alih-alih mengeluh kelelahan karena harus memanggang diri di bawah teriknya sengatan matahari atau memarahi keadaan karena beratnya medan perjalanan, Muhammad justru konsisten menunjukkan sebuah ketahanan fisik dan keseimbangan mental yang sungguh di luar nalar. Ia selalu menjadi orang pertama yang turun tangan membantu mengurusi onta-onta yang kelelahan, senantiasa bersikap sangat lembut dan penuh kasih kepada seluruh pekerja anggota rombongan bawahannya, serta senantiasa menjaga seluruh waktu ibadahnya dengan kesucian hati yang mendalam. Tidak pernah ada satu patah pun kata-kata kotor yang keluar dari mulutnya, apalagi kemarahan emosi yang meledak-ledak saat menghadapi krisis. Gaya kepemimpinan karismatiknya mengalir secara alami dan elegan, membuat seluruh anggota kafilah perlahan menaruh rasa hormat yang teramat dalam dan tunduk kepadanya secara sukarela tanpa harus pernah diperintah apalagi dibentak. Sebuah peristiwa bersejarah yang mengandung muatan spiritual tingkat tinggi pun terekam jelas di dalam ingatan Maisarah pada perjalanan ini. Saat rombongan kafilah berhenti sejenak untuk memulihkan tenaga beristirahat di dekat wilayah sebuah biara tua di wilayah Busra, Muhammad memilih untuk menyendiri dan berteduh di bawah sebuah pohon tua yang rindang daunnya. Seorang pendeta Nasrani berilmu tinggi bernama Nastura yang sedang khusyuk mengamati dari jauh jendela biaranya, segera bergegas mendekati Maisarah dan mencecarnya dengan pertanyaan tajam tentang siapa sebenarnya sosok pemuda luar biasa yang sedang bernaung di bawah pohon tua tersebut. Sang pendeta dengan mata berkaca-kaca penuh ketakjuban lantas mengungkapkan sebuah rahasia besar, bahwa tidak pernah ada satupun manusia biasa yang berani berteduh di bawah dahan pohon purba tersebut setelah nabi-nabi terdahulu, kecuali ia adalah seorang nabi utusan Tuhan. Kejadian-kejadian penuh berkah dan tanda-tanda kebesaran alam ini terus-menerus menyertai setiap langkah perjalanan panjang mereka. Seakan-akan seluruh elemen alam semesta raya ikut merunduk tunduk memberikan penghormatan pada keagungan dan kesucian akhlak sang pemuda terpilih tersebut. Sebuah peristiwa bersejarah yang mengandung muatan spiritual tingkat tinggi pun terekam jelas di dalam ingatan Maisarah pada perjalanan ini. Saat rombongan kafilah berhenti sejenak untuk memulihkan tenaga beristirahat di dekat wilayah sebuah biara tua di wilayah Busra, Muhammad memilih untuk menyendiri dan berteduh di bawah sebuah pohon tua yang rindang daunnya. Seorang pendeta Nasrani berilmu tinggi bernama Nastura yang sedang khusyuk mengamati dari jauh jendela biaranya, segera bergegas mendekati Maisarah dan mencecarnya dengan pertanyaan tajam tentang siapa sebenarnya sosok pemuda luar biasa yang sedang bernaung di bawah pohon tua tersebut. Sang pendeta dengan mata berkaca-kaca penuh ketakjuban lantas mengungkapkan sebuah rahasia besar, bahwa tidak pernah ada satupun manusia biasa yang berani berteduh di bawah dahan pohon purba tersebut setelah nabi-nabi terdahulu, kecuali ia adalah seorang nabi utusan Tuhan. Kejadian-kejadian penuh berkah dan tanda-tanda kebesaran alam ini terus-menerus menyertai setiap langkah perjalanan panjang mereka. Seakan-akan seluruh elemen alam semesta raya ikut merunduk tunduk memberikan penghormatan pada keagungan dan kesucian akhlak sang pemuda terpilih tersebut. Berkat terapan murni dari strategi dagang yang bersih, etis dan transparan jujur ini, Muhammad tidak disangka berhasil menjual bersih seluruh kargo barang dagangan milik Khadijah dengan tingkat persentase harga yang sangat luar biasa baik. Berbekal insting bisnisnya yang tajam, ia kemudian memutar otak menggunakan seluruh hasil modal tersebut untuk segera memborong barang-barang komoditas khas tanah Syam yang diprediksi akan sangat diminati pasar dan laku keras sekembalinya di Makkah, seperti kain sutra tenunan kualitas tertinggi dan minyak wangi beraroma eksotis. Lonjakan keuntungan finansial murni yang berhasil dipanen dari perjalanan historis kali ini ternyata jauh melampaui seluruh rekor capaian keuntungan yang pernah diraih oleh armada kafilah dagang manapun di sepanjang sejarah kota Makkah. Pencapaian fantastis ini sontak membuktikan sebuah teori penting, bahwa memegang teguh asas kejujuran absolut dan etika moral yang mulia
sesungguhnya bukanlah sebuah penghalang penghambat kesuksesan di dalam dunia bisnis yang kejam, melainkan justru merupakan sebuah kunci emas utama yang akan membukakan pintu gerbang menuju kesuksesan sejati yang penuh dengan lipatan keberkahan Tuhan. Sesampainya kafilah rombongan kembali dengan selamat memijak tanah Mekah, Muhammad sebagai penanggung jawab penuh segera mendatangi rumah Khadijah dan menyerahkan seluruh aset hasil perdagangan beserta tumpukan keuntungannya yang melimpah secara utuh, tanpa secara diam-diam memotong atau mengambil satu keping uang dinar pun untuk kepentingan pribadinya, di luar dari sisa upah resmi yang sebelumnya telah disepakati. Khadijah tentu saja sangat terkejut sekaligus terkesiap melihat gunungan keuntungan materi yang jumlahnya berlipat ganda sedemikian rupa tersebut. Namun yang sangat mengejutkan, hal yang kini memonopoli perhatian penuhnya sama sekali bukanlah tumpukan emas atau perak itu, melainkan sebuah laporan pandangan mata yang sangat rinci dan detail dari utusan setianya, Maisarah. Dengan sepasang mata yang berbinar-binar haru, Maisarah menceritakan seluruh fragmen pengalamannya selama berbulan-bulan mendampingi Muhammad siang dan malam. Ia menceritakan tanpa henti tentang kemurnian hati pemuda itu yang tanpa cacat, komitmen kejujuran absolut yang tak bisa dibeli, kecerdasan strategis dalam berbisnis lintas bangsa, hingga puncaknya menceritakan kejadian-kejadian berbau keajaiban ilahiyah yang secara konstan menyertai dan melindungi pemuda tersebut selama melintasi kejamnya gurun Syam. Mendengarkan secara seksama rentetan semua kesaksian mencengangkan dari Maisarah tersebut, hati dan nurani Khadijah seakan bergetar hebat menerima kenyataan takdir. Segala pencarian panjang dan melelahkannya selama bertahun-tahun ini akan sosok ideal seorang pria sejati, tiba-tiba seolah terjawab tuntas secara dramatis di depan matanya. Pemuda berstatus yatim piatu yang selama ini hidup sangat bersahaja dan dipandang sebelah mata oleh kaum kapitalis Mekah itu, ternyata menyimpan dan memiliki kekayaan jiwa yang nilai intrinsiknya jauh lebih berharga dibandingkan seluruh tumpukan bongkahan emas yang tertanam di seluruh jazirah tanah Arab. Khadijah dengan kedewasaan rasionya segera menyadari secara penuh bahwa pemuda bernama Muhammad ini adalah satu-satunya sosok teramat istimewa yang kelak pasti akan membawa gelombang perubahan maha besar bagi peradaban. Maka, di dalam keheningan panjang malam Mekah yang diselimuti udara dingin, berdiri di atas balkon sunyi rumah batunya, Khadijah membulatkan tekad mengambil sebuah keputusan paling revolusioner yang tidak hanya akan mengubah jalan hidupnya sendiri, melainkan juga akan mengubah seluruh struktur jalannya sejarah umat manusia selama-lamanya. Ia secara sepihak telah memutuskan dalam hatinya bahwa pemuda berbudi agung inilah satu-satunya pria di dunia yang pantas dan berhak menjadi pendamping hidupnya. Meskipun tekad hatinya telah bulat layaknya baja, masih ada satu dinding kendala norma sosial yang amat sangat besar dan kokoh untuk dihancurkan di depan mata Khadijah. Di dalam sistem tradisi dan budaya patriarki masyarakat Arab pada waktu itu, dianggap sebagai sebuah keaiban yang memalukan sekaligus merendahkan martabat keluarga jika ada seorang wanita terhormat dengan sengaja berinisiatif menawarkan dirinya sendiri untuk dinikahi oleh seorang pria biasa. Terlebih lagi, pria target yang dimaksud kali ini berusia belasan tahun jauh lebih muda dan dilahirkan dari latar belakang kemapanan ekonomi yang berjarak ibarat langit dan bumi di bawah levelnya. Fakta demografis mencatat bahwa jarak rentang usia mereka terpaut jauh hingga 15 tahun, di mana Khadijah yang matang pada saat itu telah menduduki usia 40 tahun, sementara pemuda Muhammad masih berada di titik awal usia 25 tahun. Khadijah harus bersiap sendirian menghadapi gempuran tembok stigma sosial yang selalu mendikte bahwa seorang wanita itu kodratnya hanyalah boleh diam pasif di rumah menunggu sebuah pinangan pria tanpa memiliki hak suara. Namun insting kecerdasan luar biasa dan ketegasan mental yang menubuh di dalam jiwanya membuat Khadijah dengan gagah berani menolak untuk tunduk dan menyerah pada aturan adat kuno yang sekadar membelenggu kebahagiaan tersebut. Sebagai seorang saudagar elit, sekaligus wanita yang memiliki pemikiran cerdik dan pembawaan yang sangat elegan, Khadijah sama sekali tidak gegabah
apalagi merendahkan dirinya dalam melangkah. Ia dengan jenius menyusun sebuah strategi pendekatan diplomasi yang sangat halus, tak terlihat, namun daya dobraknya sangat mematikan dan efektif mencapai tujuan. Alih-alih nekat menyampaikan ledakan perasaannya secara vulgar dan terang-terangan secara langsung, ia lebih memilih untuk mengundang dan memanggil sahabat karib yang paling dipercayainya, seorang wanita bijak bernama Nafisah binti Munya. Di dalam sebuah pertemuan tertutup, Khadijah memberikan mandat dan menugaskan secara khusus Nafisah untuk bertindak sebagai seorang perantara rahasia kelas tinggi. Misi utamanya adalah untuk secara kasual menemui Muhammad, memancing percakapan, dan secara perlahan dengan hati-hati menggali isi hati sang pemuda tentang rencana masa depan pernikahannya. Melalui langkah taktis dan manuver politik hati yang brilian ini, Khadijah berhasil menemukan cara brilian untuk dapat terus menjaga seluruh martabat dan kehormatannya, tanpa noda sedikit pun sebagai seorang pimpinan klan bangsawan kelas atas kota Mekah. Namun hebatnya pada saat yang bersamaan, ia juga tetap berhasil secara aktif dan agresif memperjuangkan nasibnya untuk memenangkan hati sang pria berintegritas tinggi yang telah sukses memikat nuraninya. Membawa amanat besar tersebut, Nafisah dengan kecakapan bicaranya kemudian sengaja mencegat langkah Muhammad di sebuah jalan sepi, dan segera memulai sebuah skenario obrolan yang dirancang sangat strategis. Setelah basa-basi pembuka berlalu, Nafisah mulai melancarkan serangan pertanyaan dengan intonasi yang lembut dan bersahabat, mempertanyakan secara wajar mengapa pemuda sehebat dirinya yang usianya sudah memasuki tahap matang tersebut, hingga detik ini anehnya belum juga memutuskan untuk membangun rumah tangga dan menikah. Tanpa menyembunyikan apapun, dan dengan penuh kejujuran kerendahan hati yang natural, Muhammad menjawab lugas bahwa hal itu dikarenakan ia memegang fakta realita, bahwa dirinya sama sekali tidak memiliki tabungan harta kekayaan yang cukup kuat untuk mampu menanggung beratnya beban perbayaran uang mahar adat, dan menanggung total seluruh biaya hidup jangka panjang dari sebuah institusi keluarga baru. Tepat di detik kelemahan yang jujur itulah, Nafisah dengan sigap melempar sebuah pertanyaan umpan kunci yang sangat mematikan. Ia melontarkan sebuah pertanyaan retoris. Lalu bagaimana kira-kira seandainya jika tiba-tiba muncul ada seorang wanita cantik jelita, berasal dari keturunan mulia, kaya raya melimpah hartanya, dan posisinya teramat sangat dihormati oleh seluruh masyarakat, dengan sukarela bersedia mengajukan diri untuk membiayai sekaligus menjadi istrinya yang sah. Mendengar pertanyaan utopis di luar nalar tersebut, raut wajah Muhammad tentu saja secara refleks berubah menjadi sangat terkejut, bingung, dan ia dengan nada penuh keheranan sontak membalas bertanya kembali. Sebenarnya siapakah gerangan sosok identitas wanita sedemikian sempurna dan luar biasa yang sedang dimaksud oleh Nafisah? Ketika lidah Nafisah dengan sangat jelas dan perlahan akhirnya membocorkan dan menyebutkan satu nama besar yaitu Khadijah binti Khuwailid, seketika itu juga alam rasional pemikiran Muhammad terhenti dan ia terdiam membisu membeku di tempatnya berpijak. Sebagai penduduk asli kota yang tidak buta akan dinamika sosial sekelilingnya, ia sudah teramat sangat mengetahui secara mendalam besaran bobot kehormatan diri dan letak absolut status sosial milik Khadijah yang selama ini selalu kokoh berada bertengger aman di posisi puncak teratas pada piramida rantai makanan kelas sosial masyarakat kapitalis kota Makkah. Sebagai seorang pemuda yang diukur miskin dalam standar materi mereka, dengan penuh kesadaran diri ia tentu merasa hal tersebut hanyalah angan-angan gila yang sangat tidak mungkin untuk pernah bisa terrealisasi di alam nyata. Akan tetapi, ketika perantara Nafisah dengan kekuatan logikanya berhasil meyakinkan akal Muhammad bahwa seluruh kerumitan teknis dan biaya pernikahan tersebut akan secara otomatis diatur dan diatasi secara sepihak langsung oleh keinginan Khadijah, dengan satu syarat, asalkan Muhammad memang benar-benar tulus bersedia menerima pinangan balik tak lazim tersebut, seketika itu pula lah segala awan keraguan yang awalnya menyelimuti akalnya, perlahan sirna tak bersisa. Dengan mempertahankan sebuah sikap fundamental yang selalu tenang tak bergeming, memancarkan kedewasaan pikiran yang matang, serta bentuk komitmen menghargai kedalaman niat suci revolusioner dari seorang Khadijah, secara historis Muhammad pada akhirnya menganggukkan persetujuannya dan secara kesatria menerima tawaran pinangan terbalik tersebut.
Dengan kejernihan nuraninya, ia mampu mengupas intrik dan melihat secara terang benderang bahwa tawaran pernikahan ini sejak awal titik niatnya murni bukanlah sebuah transaksi tentang pertukaran harta atau kenaikan status, melainkan sebuah ikatan suci kemitraan mulia antar dua insan agung yang secara kokoh dibangun dan dilandaskan seutuhnya pada pondasi dasar saling mengagumi karakter dan rasa saling menghormati satu sama lain pada tingkat spiritual tertinggi. Setelah proses kesepakatan persetujuan sakral secara lisan akhirnya sukses tercapai di belakang layar antar kedua belah pihak tanpa adanya paksaan, maka tahapan prosedur resmi tata cara hukum adat lamaran pernikahan secara ketat pun harus segera dijalankan dengan penuh formalitas dan tingkat penghormatan maksimal. Sebagai sosok pria yang paham etika dan terikat dalam komunal masyarakat adat, Muhammad tentu saja berinisiatif langsung melibatkan peran aktif para tokoh sentral terpenting dari dalam garis silsilah darah keluarganya, yakni sang paman tercinta sekaligus pemimpin klan yang berwibawa Abu Tholib, dengan didampingi secara penuh oleh seluruh barisan paman-pamannya yang lain dalam rombongan besar, untuk memimpin delegasi secara resmi melamar sosok Khadijah secara sah. Iring-iringan rombongan perwakilan keluarga besar dari pihak keturunan bangsawan murni Bani Hashim pada waktu yang telah disepakati akhirnya mendatangi kediaman agung keluarga besar Khadijah. Dalam momen puncak yang mendebarkan tersebut, tokoh Abu Tholib dengan gagah berani berdiri, lalu kemudian menyampaikan sebuah naskah pidato lamaran formal yang isinya teramat sangat menawan dan mengesankan para tetua suku pendengar di ruangan tersebut. Secara historis dicatat bahwa dalam orasi memukau pidatonya tersebut, ia dengan sangat sengaja dan telak memuja-puji kualitas mutlak keponakan kandungnya itu, sama sekali bukan dilandasi atau menggunakan dalil indikator keberhasilan menumpuk aset kekayaan materi harta benda yang fana, melainkan murni berdasarkan pada fakta kesucian keagungan nasab garis darah keturunannya yang tak bercacat, kesempurnaan kejernihan akal budinya dalam memecahkan masalah, dan kekuatan fondasi karakter moral kesopanannya yang absolut, sama sekali tidak akan pernah mampu ditandingi atau disaingi oleh kualitas pemuda manapun di seluruh batas geografis hamparan Jazirah Arab kala itu. Mendengarkan pidato yang begitu menggetarkan sukma tersebut, pihak perwakilan resmi para tetua keluarga pihak perempuan Khadijah, yang pada saat itu keputusannya diwakili dan disetujui langsung oleh pamannya tercinta, secara spontan tanpa keraguan sedikitpun, segera menerima tawaran lamaran mulia pinangan tersebut, dengan merentangkan kedua tangan mereka terbuka lebar, menyambut ikatan kekeluargaan baru. Maka tidak lama setelah pengumuman kesepakatan tersebut terjadi, secara meriah dilangsungkanlah salah satu prosesi hari pesta pernikahan paling fenomenal, paling berkelas, megah, elegan, agung, sekaligus paling dikenang tebal dan legendaris, mencatat tinta emas di dalam lintasan sejarah purba Jazirah Arab. Sebagai bentuk pelengkap formalitas penghormatan mutlak maskulinitas, serta pengukuhan nyata akan besarnya tanggung jawab sosial seorang suami terhadap kemuliaan istri yang akan dinikahinya, sosok Muhammad pantang merendahkan diri, dan tetap berjuang memberikan mas kawin mahar mewah, berupa 20 ekor unta betina berumur muda, yang disortir dari kualitas pembibitan kasta paling tinggi yang ada, di mana mahar senilai ini merupakan sebuah patokan standar jumlah yang bisa dianggap sangat berlebihan fantastis, di luar nalar, untuk dapat ditebus oleh ukuran standar kantong finansial dompet seorang pemuda sederhana yang menyandang status sosial yatim piatu. Sejarah akan terus mengenang dan mencatat bahwa perayaan pesta pernikahan mewah ini bukan hanya sekadar acara pesta pameran kekayaan berfoya-foya yang dinikmati, lalu dirayakan dengan ledakan luapan tangis haru bahagia meluap penuh kesukacitaan hingga berhari-hari lamanya, tetapi juga perayaan yang mengikat, menyatukan, menyambungkan aliran darah dari dua sosok insan terpilih Tuhan, yang pada dasarnya benar-benar memiliki tarikan garis visi hidup masa depan, dan frekuensi gelombang pemahaman getaran spiritual yang identik 100% sama dan sejajar setara, di mana esensi utama nilai bersatunya dua frekuensi jiwa abadi ini, sungguh terbang melesat beranjak bergerak sangat melampaui dan menembus batas-batas kepentingan rendah, yang sekadar mendewakan dorongan hawa nafsu syahwat, dan hitungan egois rakus perputaran angka kekayaan untung rugi dari kepemilikan materi harta duniawi semata.
Tepat tak lama berselang hanya selangkah fase sesaat pasca malam puncak perayaan Sumpah Ikrar Janji Suci Ikatan Pernikahan fenomenal dua tokoh mulia tersebut secara sah dilegalkan di atas altar saksi adat dan sosial kemasyarakatan Makkah masa lalu. Secara otomatis dan mendadak tanpa ada proses transisi lama berubahlah status mutlak seluruh posisi kehidupan dan derajat nasib sosok pekerja kelas menengah pemuda Agung Muhammad terangkat tinggi secara instan melompat drastis bermetamorfosis dari sekadar berposisi sebagai seorang pegawai agen yang sehari-harinya pusing berjibaku letih mengelola kelangsungan manajemen fisik teknis operasional rombongan logistik kafilah gurun pasir di lapangan terbuka, berubah 180 derajat berevolusi cepat menjadi seorang sosok figur penguasa suami sah resmi berdaulat penuh. Pelindung tunggal yang diakui dari entitas status wanita bangsawan saudagar tersukses konglomerat nomor 1 wanita merdeka paling berkuasa secara finansial materi. Terkaya di seluruh perbatasan kota raksasa metropolitan Makkah. Namun sebagai bukti abadi ketahanan karakter, fakta penguasaan seluruh limpahan kunci gembok peti kekayaan harta melimpah miliaran dinar tak berseri milik sang istri barunya tersebut di depan mata, ternyata anehnya sungguh sama sekali tidak mampu mengubah, melunturkan, membelokkan, atau mengkorupsi walau hanya seujung debu atau pasir gurun pun dari kedalaman kemurnian inti sifat tabiat alamiah kerendahan hati murni sang pemuda terpilih itu. Di lain pihak yang saling mengisi dengan sempurna tanpa persaingan egois dominasi kekuasaan harta di dalam sistem rumah atap kediaman internal yang harmonis itu. Istri mulia Khadijah atas dasar kepatuhan cinta tanpa paksaan secara inisiatif luar biasa cerdas merelakan dan menyerahkan kunci tampuk kendali estafet komando absolut pengelolaan kekayaan harta gonogini melimpah dan mesin uang roda perniagaan seluruh kerajaan gurita perusahaan dagangnya tanpa intervensi, secara lepas utuh tanpa keraguan sebutir debu di padang pasir manapun kepada perlindungan rasional manajemen tangan sang pangeran pemuda pujaan hatinya suaminya tersebut, murni semata-mata di titik ini dilandaskan karena fakta absolut tak terbantahkan sepanjang rekam jejak panjang usianya berkelana berbisnis. Sungguh mata batin dan mata kepala logikanya telah sangat yakin terpatri besi teramat kokoh tak bisa digoyahkan badai argumen bahwa ia hanya bisa mutlak menyandarkan jiwa raga percaya seutuhnya pada keteladanan. Manifestasi nyata dari kesempurnaan kemurnian akhlak tanpa cacat bawaan sifat kejujuran mutlak dari satu-satunya manusia pemilik pemegang medali kehormatan abadi julukan suci mutlak gelar manusia terjujur al-amin tiada dua di muka bumi. Ketenangan gelombang perhentian keteduhan ombak badai pergolakan riuh riak batin secara absolut pada kenyamanan aura kesucian pancaran kesabaran mempesona diri pelukan suami teladan membumi Muhammad muda tersebut. Dan secara simetri lurus bergantian di posisi berlawanan di spektrum arah jarum jam berbeda sementara itu sang pemuda yatim mandiri bernama Mulia Muhammad kini pun secara mantap utuh tak henti dan tanpa cacat celah secara konstan menerima suntikan dukungan penyuntik cadangan energi. Vital asupan dukungan penenang kekuatan emosional secara gratis di tiang pancang tertinggi tempat menumpukan fondasi-fondasi baja landasan kekuatan psikis penopang pilar keseimbangan hidup dan tingkat asuransi perlindungan benteng stabilitas penyuplai dukungan logika kecerdasan yang skalanya teramat sangat tak terbatas sungguh maha dahsyat dari dalam ruang pelukan figur batin. Kasih sayang teduh milik sosok sandaran rahim perlindungan ibu semesta pendamping permaisuri wanita jelita terkasih. Penyambung nafas ruh perjuangan revolusi dunia yang teramat sangat bijak paripurna tak terhingga cerdas luar biasa ini untuk selamanya. Ketenangan gelombang perhentian keteduhan ombak badai pergolakan riuh riak batin secara absolut pada kenyamanan aura kesucian pancaran kesabaran mempesona diri pelukan suami teladan membumi Muhammad muda tersebut. Dan secara simetri lurus bergantian di posisi berlawanan di spektrum arah jarum jam berbeda sementara itu sang pemuda yatim mandiri bernama Mulia Muhammad kini pun secara mantap utuh tak henti dan tanpa cacat celah secara konstan menerima suntikan dukungan penyuntik cadangan energi. Vital asupan dukungan penenang kekuatan emosional secara gratis di tiang pancang tertinggi tempat menumpukan fondasi-fondasi baja landasan kekuatan psikis penopang pilar keseimbangan hidup dan tingkat asuransi perlindungan benteng stabilitas penyuplai dukungan logika kecerdasan yang skalanya teramat sangat tak terbatas sungguh maha dahsyat dari dalam ruang pelukan figur batin. Kasih sayang teduh milik sosok sandaran rahim perlindungan ibu semesta pendamping permaisuri wanita jelita terkasih. Penyambung nafas ruh perjuangan revolusi dunia yang teramat sangat bijak paripurna tak terhingga cerdas luar biasa ini untuk selamanya. Kisah Khadijah binti Khuwailid adalah bukti nyata bahwa seorang wanita mampu mengambil kendali atas hidupnya. Di tengah budaya yang menempatkan perempuan sebagai sosok pasif, Khadijah justru tampil berani, memilih, melamar, dan menentukan jalan hidupnya sendiri dengan penuh kesadaran dan kemandirian.
Keputusan beraninya untuk mempersunting Muhammad, seorang pemuda sederhana namun berakhlak mulia, bukan sekadar kisah cinta biasa. Itu adalah langkah revolusioner yang meruntuhkan stigma sosial tentang rendahnya posisi perempuan, sekaligus menegaskan bahwa nilai manusia tidak ditentukan oleh harta atau status, melainkan oleh integritas dan kualitas moral. Dampak dari keberanian ini melampaui hubungan dua insan. Keputusan Khadijah menjadi fondasi penting dalam sejarah besar peradaban manusia. 15 tahun kemudian, saat Nabi Muhammad menerima wahyu pertama di Gua Hira, Khadijah tampil sebagai sosok pertama yang menguatkan, menenangkan, dan membenarkan kenabiannya tanpa ragu. Ia bukan hanya istri, tetapi juga penopang utama di momen paling genting dalam sejarah Islam. Lebih dari itu, Khadijah tercatat sebagai manusia pertama yang beriman kepada risalah kenabian Muhammad. Keimanannya lahir dari keberanian, ketajaman hati, dan keyakinan tanpa keraguan, sebuah lompatan iman yang mengukir namanya dalam sejarah. Pada akhirnya, kisah ini menegaskan satu hal penting, perubahan besar dunia seringkali bermula dari satu keputusan kecil yang berani. Khadijah membuktikan bahwa keberanian seorang wanita, ketajaman nurani, dan kekuatan iman mampu mengubah arah sejarah, serta menghancurkan stigma bahwa perempuan hanyalah sosok lemah dan pasif.